Selamat datang kembali di konten ngopi ini bersama saya Putra, dan kali ini di samping saya bukan Rama yang seperti kalian pernah dengar atau mungkin lihat, tapi satu orang manusia yang saya ajak untuk bikin konten ngopi ini pada episode kali ini. Dan tentunya sebelum kita melanjutkan ke topik pembahasan biasanya bro, kita perkenalkan diri Anda dulu, siapa sebenarnya Anda. Mungkin para pendengar kita dan juga para penikmat YouTube kita mungkin tidak pernah mengetahui sebenarnya Anda ini manusia apa seonggok ubi gitu ya. Silakan diperkenalkan diri Anda. Oke, nama saya Rahman. Wih, Rahman, dia nama-nama Islami sekali ya, Rahman ya, gitu ya. Tentunya dengan asap-asap. Ayo deh. Dengan asap-asap. Seperti Anda seperti membakar minyak apa ya? Minyan. Iya. Rahman dari mana, Rahman? Saya dari, gak usah disebut. Oh, gak usah disebut. Kenapa? Anda tidak cinta dengan desa Anda? Jangan. Kenapa? Begitu tidak. Banyak dikenal orang. Oh gitu ya. Mic-nya agak dideketin bro, biar ini pertama kali ya, maklum lah pertama kali bikin podcast, bikin YouTube ya, memang gitu. Agak sedikit ya nervous gimana gitu. Tapi kita coba pada episode kali ini kita coba untuk membahas satu topik bro. Gitu. Topik apa? Topik yang akan sangat cocok dengan pembahasan dan juga bintang tamu saya pada kesempatan kali ini. Iya dong, masa tamu doang gak ada bintangnya gitu loh. Gak apa-apa meskipun YouTube kita itu masih sedikit banget pendengarnya, penontonnya, tapi kita mengundang tamu tuh layaknya bintang gitu loh. Guest star bro. Oke? Anda jangan senyum-senyum sendiri Anda. Jadi pada topik kali ini kita akan membahas soal usaha. Usaha apa itu? Usaha kan banyak. Di Indonesia kan usaha itu kan dibagi dari berbagai macam level tuh. Ada usaha mikro menengah UMKM, ada usaha apa ya? Apa Pak? Usaha apa? Usaha untuk melupakan mantan. Wih. Benar. Dan Anda tahu gak? Dulu di Facebook ada namanya PT Mencari Cinta Sejati. Anda pernah kan dulu kan? Tidak pernah. Bro. Masa sih? Soalnya saya tidak sealai itu. Oh iya benar. Mungkin saya aja yang alay ya mungkin ya, karena bukan hanya saya, tapi teman-teman saya tuh semuanya bergabung di PT Mencari Cinta Sejati itu. Entah sebagai apa ya? Sebagai orang-orang pelengkap status saja mungkin. Iya ya mungkin ya. Biar dilihat di profil Facebooknya tuh kayak wah anjing kerja di PT ini gitu ya. Padahal ya PT apa ya, Cuk? PT hayalan semata gitu ya. Jadi kita akan by the way, Rahman ini adalah teman saya kuliah. Dan Rahman ini dulunya bahkan dulu apa sampai sekarang namanya adalah usaha, dia punya usaha bisnis jual beli ikan cupang. Bener gak sih? Bener. Karena waktu itu gak salah, mungkin sampai sekarang juga ikan cupang itu cukup Pak ya? Cukup punya harga yang bagus gak ya? Cukup populer juga benar. Karena kalau gak salah ikan cupang nih yang dilihat kan dari segi visualnya ya gak sih? Benar. Dari segi fisik juga. Dari fisik maksudnya besar kecilnya. Tapi kan setauku cupangnya gitu-gitu aja Pak. Oh, beda. Ada perbedaan katanya. Ya dari segi badan, ekor, warna juga. Warna yang apa yang bagus kira-kira? Mungkin bagi para pendengar biar tahu gitu. Warna merah atau warna ungu mungkin. Ungu, wow. Gak ada warna. Kan jangan warna putih. Kenapa kalau warna putih? Kenapa dong kalau warna putih? Mungkin aja ikan cupang albino kan kita nggak tahu Pak. Beda dengan albino. Kalau albino, tapi emang ada beneran cupang albino? Bang tahu Pak. Kenapa? Anjing loh. Muka Anda tadi kayak sosok kayak emang ada, tapi ternyata ketika ditanya nggak tahu. Asu. Jadi bro, kamu mau mulai bisnis cupang ini udah berapa lama sih? Udah hampir 1 tahun mungkin. Sudah 1 tahun berjalan. Ya dari awal itu sudah. Dari awal corona. Berarti tahun kemarin dong, iya gak sih? Bulan awal corona, kalau gak salah tahun kemarin tuh bulan Maret. Ya mungkin. Tapi bukannya waktu, oh iya Maret ya.
Oh, waktu Gimana? kita Pak ya, selesai skripsi Pak ya. Ya selesai skripsi. Dan nunggu wisuda ya kalau nggak salah ya. Mm-mm. Anda kan pengangguran gitu di situ ya kan. Sama. Dan Mungkin itu awal semua orang menjadi pengangguran. oh iya, bisa ya, bisa. Bangsat corona, Cuk. Emang corona emang membuat semua orang yang tadinya bekerja pengangguran asu. Tapi kalau memang Anda memang sudah terlahir pengangguran dan karena corona Anda pengangguran ya memang ada yang salah sih dalam kehidupan Anda gitu. Terus. Oh jadi mulai tahun kemarin Pak ya, Anda santai. Mulai tahun kemarin berarti Pak ya, Anda berbisnis dan kalau nggak salah kan pernah ngajak saya juga waktu itu COD ya. Iya benar. COD benar. Ikan Maksudnya apa cupang. sih Man? Maksudnya yang kamu lihat gitu. Maksudnya kenapa kamu akhirnya memilih bisnis ini gitu? Apa yang kamu lihat waktu pertama kali mencoba dan melakukan gitu? Apakah ada keuntungan yang besar di situ atau memang hanya mengikuti tren waktu itu? Gimana? Ya mungkin saya melihat peluang, diajak teman juga. Iya. Ya sih. Tidak menutup kemungkinan saya mencoba. Ah benar, karena kan peluang bisa bisa dicari atau bisa ditemukan tuh kapan saja gitu. Dan Anda melihat peluang waktu itu. Wow. Dan apa sih Man maksudnya so far lah, gak usah nyebutin nominal. Keuntungan yang kamu dapatkan dari usahamu ini apa? Maksudnya kamu udah bisa beli apa nih? Fortuner, Mobilio mungkin gitu atau apa? Tidak segitu. Oh gak segitunya. Ya kan siapa tahu kan bisnis Anda go internasional, mungkin kirim ke Rusia, mungkin kan kita gak tahu juga gitu. Setidaknya bisa menghidupi kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah ya waktu itu kan karena memang makanya Man ya cukup beruntung gak sih Man kayak apa namanya orang-orang yang masih punya skill atau masih punya niat untuk berusaha waktu itu kan, apalagi corona ya kan, maksudnya masih punya usaha untuk menghasilkan keuntungan gitu. Jadi kayak meskipun kecil-kecil tapi kan seenggaknya kita untuk membeli kebutuhan kita sehari-hari udah tercukupi. Dan kamu merasakan itu? Ya saya rasakan itu dengan berjualan ikan cupang. Agak deket Cok. Secara COD maupun online. Iya. COD cukupi lah. COD apa nih, online sama kan Cok? Beda bangsat. COD kan cash on delivery. Iya. Online ya di online. Iya tapi aja. Tapi kan kirimnya pakai COD dong. Enggak. Bangsat. Oh enggak. Aku enggak tahu, Cok. Bangsat. Aku enggak tahu, makanya aku tanya kamu gitu. Enggak ya. Oh iya. Beda Iya. dong. Oh beda. Kalau Cok. Oh ya beda. Aku juga enggak tahu. Kalau ngirim online tuh gimana sih, Man? Ngirim cupang, Cok. Cupang hidup. Ya kita kirim ke pos. Bukan maksudnya pos ke tempat pengiriman lah, bukan pos. Bukan tempat pengiriman barang. Oke, apapun itu ya. Anjing, kenapa lagi, Cok? Oh iya benar. Nah, maksudnya aku yang penasaran tuh Kak, packingannya gitu, Man. Kalau kan setahu kan kalau aku pernah ngirim barang tuh berbentuk benda mati gitu. Kalau ikan hidup, Cok, gimana ngirimnya itu? Kamu packagingnya tuh gimana gitu? Ya sesuai kehidupannya, dikasih air, dikasih Iya, plastik, tidak mungkin tidak dikasih air dong anjing. Siapa tahu dikasih Apa? orang tua. Dikasih orang tua. Amer. Bangsat. Jokesnya gak nyampe. Jokes. Buffering. Cut. Oh gitu ya. Oh jadi gitu. Iya. Oke. Ada kendala gak sih, Man? Karena kan kayak gini loh. Aku aja punya kucing, meskipun kucingnya kucing kampung ya, tapi ya aku tipis-tipis rawat gitu. Ini apalagi termasuk budidaya gak sih, Man? Cupang gitu, budidaya cupang. Bisa gak sih disebut seperti itu? Benar. Maksudnya gimana? Treatmentnya, maksudnya pemeliharaannya bagaimana? Susah gak sih? Mungkin bisa kamu kasih tips buat orang-orang yang ingin mulai usaha seperti kamu gitu. Apa mungkin dari Anda dulu, dari apa namanya kendala mungkin? Jangan terlalu tips atau apalah, kita kan cuma belajar. Oh iya benar, maksudnya karena saya pemula juga. Iya ya Anda bukan tips ya, mungkin kayak ya sharing pengalamanmu, kendalamu apa sih sebenarnya. Pernah gak ngalamin kendala yang membuat usahamu sampai mau kolaps gitu, mau bangkrut gitu? Nggak pernah ya? Ya enggak dong. Oh enggak, oke. Silakan. Apa Cok? Kendalanya apa sih? Kendala dulu deh. Kendalanya ya kurang tahunya pengalaman kita. Dari segi pemilihan indukan, dari segi kualitas air juga. Oh jadi memang banyak
resiko sudah. Banyak resiko ya. Hmm. Kalau memang pemilihannya udah gak tepat, kayaknya kedepannya akan beresiko Ya ikan mati. ya pas Nggak cepat besar juga. Iya. Berarti penting Pak ya untuk kita memahami ilmunya terlebih dahulu. Penting banget. Penting. Karena kalau gak salah ada ilmunya kan, Man. Ada teorinya gak sih, Man, kayak gitu, Man? Iya. Kayak pemilihan air harus mungkin suhunya sekian, kemudian pemilihan Bukan apa? suhu, Oh, mungkin. apa? pH. Lebih ke pH. pH itu apa kepanjangannya? pH air lah. Iya, ngerti. Paham pH. Sok goblok. Asu. Anda bintang tamu tapi sudah merendahkan presenter, bukan presenter, anjing. Iya, pH air gitu. Gak sih, Man, kalau gini, aku pengalaman dulu aku pernah bukan pernah cupang, bukan cuma beli cupang buat hiasan gitu. Tapi kolamnya itu, Man, ya, akuariumnya bukan kolam. Akuarium itu aku kasih kayak rumput-rumputan, kemudian kasih aksesoris gitu. Itu gimana? Maksudnya apakah itu memang menjadi sesuatu yang ideal untuk cupang itu sendiri atau memang nggak usah gitu? Ya kalau dari segi kehidupan asli Jepang ya dihidup seperti itu, di rumputan. Dia suka lebih menyendiri lah. Lebih menyendiri. Mungkin introvert mungkin Jepang. Oh ya. Oke. Bagus. Masuk. Mantap. Tapi apakah itu menjadi sebuah hal yang karena gini, karena kadang-kadang kita ingin memelihara sesuatu tapi kita nggak tahu gitu, Man, untuk kayak tempatnya harus seperti apa, besar kecilnya tempatnya atau gimana. Kalau misalnya kamu sendiri jadi usahamu yang sekarang kamu kembangkan gitu, ukuran tempat juga berpengaruh terhadap terhadap perkembangbiakan atau segala macam, entah bagaimana? Benar, berpengaruh. Kalau yang segi aku ada gitu, kecil-kecil kayak gitu. Oke. Kalau dari segi cupang sendiri, dari ukuran diameter 5 cm sudah cukup. Akuariumnya, tempatnya. Iya. Oh, karena nggak membutuhkan space yang cukup besar juga. Oh, iya. Cuma itu berpengaruh pada pertumbuhan. Pertumbuhan si ikan. Ini asapnya aja, Bang. Iya, Cok, asuh. Sorry. Lanjut. jadi seperti itu. Wah, untuk makanan misalnya. Apakah kita bisa kasih makanan ikan biasa yang biasanya 5.000-an harganya, atau ada konsentrat khusus mungkin? Iya, makanan khusus itu gimana kalau Jepang itu biasanya? Kalau Jepang pakan khusus lebih ke pakan hidup seperti jentik gitu. Jentik. Oh iya, kita pernah cari Pak ya di slogan, Pak ya. Enggak ngajak Anda. Pernah dong. Kapan? Waktu itu, Pak, di Kebun Agung. Jangan bilang-bilang lah. Oh iya dong. Sorry. Enggak, soalnya ada juga orang-orang yang nyari lah, itu bukan rahasia umum ya, memang sudah sudah menjadi kebiasaan gitu. Orang-orang yang pernah cupang biasanya tadi jentik. Apa nyamuk. Kalau bahasanya, Pak? Bahasa Maduranya apa, guys? Uget lah. Uget lah, Jawaan ya, Pak ya. Ya, uget gitu. Cari di selokan, Pak ya. Dan itu kayak apa? Kayak vitamin bagi cupangnya atau gimana? Atau gimana itu? Apakah memang hanya itu cemilan doang gitu atau gimana? Gimana sih, Pak? Mungkin lah ya, variasi dari pakan. Ya siapa tahu kan, kayak kita manusia kan makanan pokoknya nasi mungkin, tapi kan cemilannya apa snack apa. Mungkin Jepang juga kayak gitu. Mungkin. Pakan pokoknya lebih ke pakan hidup. Oh, tapi cemilannya mungkin itu ya. Sentrat ya. Oh, pelet, bener kroto nggak muat, bangsat. Oh, bukan kroto, Pak ya. Bukan. Kroto hidup loh, Pak. Cacingnya kan hidup kan kroto kan. Kroto cacing dah, Bang. Iya, Cuk, apa, Cuk? Telur, bangsat. Pak, kroto tuh ya, setahu aku kroto itu kayak bukan cacing yang besar ya, cacing yang kecil-kecil dicampur sama geranggang. Bukan telurnya semut iya, ada semutnya juga kadang-kadang di situ. Kroto itu. Kok bisa ulat, Pak? Ada ulat ya, Pak, sumpah. Kayaknya iya gak sih? Gak tahu ya. Jadi mungkin berarti apa, Pak? Gak ada kendala dong. Mungkin kendalanya lebih ke apa ya? Lebih ke apa?
kendalanya? Lebih ke kalau tidak tahu penakaran makan mungkin kelebihan. Oh, itu juga ada nggak Pak ya? Hmm. Perbandingan perbandingan makannya gitu, berapa banding berapa gitu, ya gak sih? Iya, kalau terlalu banyak ya obesitas mungkin. Obesitas. Oh, ada ucapan obesitas, mantap. Mantap. Terlalu banyak penyakit juga kalau banyak. Apa penyakitnya Pak Ujupang, Pak? Kalau banyak makan ya lebih ke sisik nanas namanya. Sisik nanas maksudnya? Ya, siknas. Siknas, oke. Sisiknya seperti nanas. Oke, sangat luar biasa penjelasannya. Sisik nanas, sisiknya seperti nanas. Ya apa itu? Sisiknya nggak rapat. Ngelupas, iya ngelupas Oh, seperti iya, nanas ngembang. Oh, pernah. Dan apa namanya, kadang-kadang kan cupang tuh Pak, apa sisiknya tuh? Bukan sisiknya, Pak. Apa ininya? Apa? Sirip ya? Apa ya? Itu namanya Apa, dorsal kalau di Jepang. Dosa. Apa? Rosa. Tidak berdosa. Oh ya. Dorsal. Dorsal. Itu kadang-kadang tahu ini dorsal. Ini dorsal. Oh, oke. Kalau yang di bawah itu anal. Anal. Oh ya. Oh ya, anal. Oke, anal. Seperti itu. Oh ya, oke. Anal, Cuk. Asu. Bangsat. Enggak, aku pernah melihara ya, kembali lagi. Pak, sering lepas itu dorsalnya itu lepas. Itu kenapa ya? Apa dari kualitas air yang jelek atau dari segi makanan juga? Mungkin dari segi kualitas air. Heeh. Karena ada penyakit di situ. Namanya white spot. Wih. Alamiah sekali, luar biasa. Apa? White spot. Wet spot. Iya. Itu penyakit yang diakibatkan oleh kotornya air. Oh, jadi penting ya untuk kayak nguras kita berapa kali sehari kalau nguras biasanya? Kalau di namanya farm. Ya, Apa itu farm itu seperti tempat lah. Akuariumnya maksudnya, bukan? Bukan, tempat seperti kandang lah. Oke. Terus, kenapa itu farm? Dikuras 2 hari sekali. 2 hari sekali. Untuk menjaga kualitas air tersebut. Oh, karena kalau misalnya air kualitas pasti akan memunculkan ikan cupang yang juga berkualitas. Benar. Luar biasa. Banyak sekali ilmu pengetahuan yang saya dapat nih. Mungkin setelah podcast ini saya akan langsung memelihara cupang-cupang mungkin ya. Nanti saya berguru kepada Anda. Kemudian Oke. kemudian kawin cupang, untuk perkawinannya tuh gimana sih? Apakah ke KUA gitu, KUA cupang mungkin ya? Ke KUA ikan gitu mungkin ada. Oke, sorry, lanjut. Enggak. Kenapa? Ya gimana? Kalau kawin lah, cupang mau dikawinin, kemudian untuk anakannya tuh gimana sih? Prosesnya gimana tuh biasanya? Biasanya untuk pemilihan indukan di usia 5 bulan ke atas. Sampai 8 bulan maksimal. 5 sampai 8 bulan Ya. pemilihan indukan, kemudian jantan dan betina disatukan dalam satu wadah. Ya diberi kemudian nge-seks mereka berdua gitu di satu wadah gitu. ngewek. Enggak usah perlu oyo gitu, enggak usah. Oh iya, apa itu Pak? Red doors. Oh, wow. Oke, lanjut. Terus Ya udah seperti itu. Ditutup rapat. Sudah dibiarkan 1 hari, dicek apakah sudah bertelur atau tidak. Oh, itu langsung bisa. Biasanya 2 kali 24 jam. Itu bisa langsung ketahuan akan bertelur apa enggak? Iya. Enggak usah nunggu 9 bulan. Enggak dong. Benar-benar enggak ya. Oke. Kelamaan, Pak. Wah. Nanti banyak yang ngidam itu. Gitu yang aku belikan martabak dong di situ, masa gitu ya, enggak juga ya. Tahu bahwa cupang tuh usianya udah 2 bulan, 5 bulan. Tahu di mana ngeceknya? Kalau aku sih dicatat. Hah? Ada catatan sipilnya gitu ya maksudnya? Akte kelahiran. Wow, luar biasa. Ya apa sih Pak? Tercatat gimana? Pasti kan ada kayak ukurannya gak sih Pak? Ada kayak ya apa? Kalau aku sih tidak tahu secara fisik. Mungkin dicatat lebih akurat lah. Maksudnya Tanggal lahir, bukan tanggal lahir ya. tanggal menetasnya ya. Ditulis. Ya itu sudah ketahuan. Usia sampai berapa. Tapi perbandingannya sama seperti manusia gak sih? 5 bulan ikan, yaitu 5 bulan. Enggak ya? Dong. Kalau sebulan berapa? Pemilihan hari? dari indukan itu 5 bulan sampai 8 bulan. Kalau 8 bulan ke atas itu mungkin sudah masuk usia dewasa. Tua. Iya. Karena pasti berbeda kan masanya masanya umur manusia, mungkin bukan dengan manusia deh, antar sesama hewan itu kan beda juga gitu masanya ya. Dan paling tua kira-kira ikan tuh umurnya berapa? Paling tua wis.
Ya ada yang bisa merawat sampai bertahan hidup sampai 2 tahun, ada. Wow. 2 tahun. Itu udah pakai tongkat gitu kan tua gitu ya. Jalannya sudah. Ya apa jalannya? ya Pak. Nggak jalan sih. Oh, gak jalan apa? Pakai kursi roda gitu. Nah, bagus lah. Iya mungkin kursi roda. Iya, kursi roda gitu pakai Karena- koyo sininya gitu ya. Oke, saya sebenarnya tidak siap menerima joke tadi ya, tapi ya gimana gitu ya. Ini udah gak sensor gitu, gak apa-apa. Bangsat. Gak apa-apa. Anda tahu kan sifat Editor goblok. Sensor dong. karena emang kita gak punya editor, Pak. Saya editornya. Sensor. Oke, insyaallah. Channel Anda 5 tahun ke depan. Wis, subscribe channel saya. Subscribe 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan karena kemarin waktu itu kalau kata kamu juga pernah bilang ada kontes cupang di salah satu tempat lah di kota kita gitu. Itu kontes cupang itu apa ya? Pasti yang dilihat pasti dari segi visual ya. Tapi ada gak sih penilaian lain gak sih? Cupang ini dikonteskan untuk tujuan apa dan untuk apa gitu? Ya kontes ya sebenarnya untuk senang-senang juga. Iya sih, karena ngumpul komunitas ya, ada ngumpul Komunitas komunitas. cupang. Untuk mempersatukan komunitas ya seluruh Probolinggo lah mungkin. Terus Probolinggo ya. Oh gitu ya. Gak ada. Kalau yang dilihat dari kontes ikannya ya secara fisik saya tidak berpengalaman di sana. Mungkin ya setahu saya ya dilihat secara warna, Mungkin ya. segi dari warna presisi gitu. Presisi itu apa? Sama sisi warna dengan sebelah dan sebelah Oh, itu sama. emang ada yang nggak sama gitu? Iya dong. Kelainan, Cuk. Kalau nggak sama, Cuk. Bukan Apa? Enggak dong. Oh, enggak ya. Karena setahuku sama, Pak. Beda. Oh, beda. Kalau di kontes harus cari yang presisi lah. Dorsalnya, tulang-tulangannya tidak ada yang cacat gitu. Anu juga ya mungkin ya. Kalau apa? Mengembang apa istilahnya, Pak? Apa ngedok lah istilahnya. Ngedok? daerah sini. Yang itu, Pak, kalau mau keket kan kayak itu Mekar itu. mekar. Itu anu gak sih juga Bukan jadi BUMN ya. wow. Iya. Bukan dong. Itu kan itu ya. Oh iya, mekar. Saya gak siap. Anda tadi nembak saya gak siap asu. Oh gitu ya. Mekar juga bisa. Apa namanya? Mekar lah. Apa namanya juga jadi penilaian gitu ya? Enggak. Oh, enggak? Secara itu enggak. Yang dinilai ya itu secara warna, presisi dan tulangannya tidak ada. Tulangan. Maksudnya ngecek di rongsen gitu. Tahu tulangannya akhirnya gitu. Ya gimana sih? Enggak Oh dong. enggak, oke. Kalau mekar itu kan kelihatan tulang-tulangannya, ya itu yang dinilai. Kalau ada yang cacat, mungkin ada yang tinggi sebelah, Oh. sebelah gini. Wow. Jalannya ya apa itu kalau gitu? Oh gitu. Ya. Gak ada Pak kontes UFC cupang mungkin MMA cupang kan? Enggak dong. Karena gini kan, mungkin Anda juga setuju bahwa kita tuh tahu cupang itu adalah ikan yang memang sering diadu ya gak sih? Iya gak sih? Oleh Pasti. anak-anak. Oleh anak-anak. Makanya ini. itu aku makanya mungkin aku ingin tanya mungkin bagi kamu yang udah penggiat cupang gitu. Itu gimana? Apa namanya memang takdirnya cupang memang seperti itu atau itu hanya keisengan anak-anak yang nggak tahu tata krama aja gitu loh? Ya mungkin keisengan anak-anak aja. Karena memang nggak ada kan, Pak? Iya. Kontes ikan. Dosa dong. Oh iya, astagfirullahaladzim. Mengadu domba. Iya, mengadu domba. Enggak, maksudnya Astagfirullah. astagfirullah, ya bener. Susah sama podcast sama Ustadz susah emang ya. Jadi agak sedikit. Loh. Karena itu, Pak. Aku juga pernah ngadu juga cupang gitu ya. Ini namanya juga anak-anak. Iya benar, tapi nggak ada Pak ya. Nggak Di mana-mana ada. kontes ikan cupangnya cuma Cuma kontes dinilai warna dan segi tulangannya itu aja. lebih ke penampilan, bukan Iya, bukan kita diadu. berkelahi gitu. Tapi Bukan kok MMA ini. bukan MMA makanya cupang tuh iya sih. Karena kasihan gitu. Tapi memang seru waktu itu ya. Memang Iya. seru kan ngelihat cupang berantem gitu kan sampai bulunya habis lepas-lepas sampai udah kayak ronde 3, ronde gak ada. Ronde 3 gitu. Nggak ada, Oh, gak ada. nggak ada Oke. sih. Gak ada ya, gak ada itunya ya. Siapa tahu gitu, siapa tahu. Tapi sekarang gimana, Man? Maksudnya usaha cupangmu sampai sekarang tetap berjalan kah atau karena Ya, gini? masih berjalan. Masih berjalan, alhamdulillah. Maksudnya kan
kita masih corona loh ya, 2 tahun kita hampir 2 tahun kita corona. Kemudian apakah mungkin untuk setahun pertama mungkin kamu udah bisa mengatasi problemnya lah, karena mungkin fleksibel gitu ya, adaptif dengan situasi waktu itu. Kemudian sekarang udah hampir 2 tahun corona, COVID melanda kita dan PPKM kembali diperpanjang gitu. Apakah ada kendala lainnya gitu? Karena situasi ini masih tidak berlangsung cukup normal bagi kita gitu. Apakah Kalau kendala dalam berjalannya penjualan ini ya terkendala dari pasti ya? Ya pastilah terkendala dari banyaknya pendatang baru. Oh peternak iya, baru. bener sih. Dan gimana kalau persaingan gitu, Man? Kamu merasa kayak ngapain sih ini orang-orang Ya nggak ikutan merasa juga? tersaingi sih sebenarnya. Hmm? Kita membuka peluang untuk yang lain lah. Oh bener. Cuma penjualan ya sedikit mengurang. Iya, iya sih. Itu kayaknya memang jadi hukumnya gak sih, Man? Ketika banyak persaingan, pasti kita mau gak mau ya harus harus bersaing dengan sesama pengusaha. Dengan baik lah. Tentu dengan baik, jangan saling gitu. Karena senggol lah gitu. jangan senggol, karena bukan dangdutan gitu, saling senggol, saling apa? Kan gitu ya. Iya, karena jangankan usaha kecil gitu Pak ya. Kan kamu kan termasuk usaha Kecil nggak lah. sih? UMKM nggak sih, Man? Bisa disebut UMKM nggak sih? UMKM Enggak ya, enggak sampai ya. enggak sih. Tapi ya kayak gitu ya. Maksudnya jangankan usaha kecil gitu loh. Usaha besar aja di situasi yang sekarang aja udah cukup berdampak gitu. Makanya aku membayangkan usaha besar aja udah berdampak karena corona. Gimana usaha-usaha yang masih merintis ini gitu. Dan penjualan terkendala, pasti terkendala. Kalau di ikan mungkin sesuai keinginan seseorang. Iya sih. Sesuai selera lah gitu. Sesuai pasaran juga gak sih? Kayak misalnya aku mau pesen nih ikan yang seperti ini, kamu bisa bukan membuatkan ya, tapi lebih ke Ada lah gitu. aja Pak ya, ilmunya aja Pak ya. Misalnya aku kepingin ikan cupang warna hijau nih misalnya, bisa gak dibentuk kayak gitu? Dia kasih pewarna gitu kayak iti-iti, Iya, ayam-ayam warna-warni, bisa gak sih kayak gitu? Enggak ada ya. Sesuai gennya lah. Oh bisa ya kayak gitu Pak ya. Iya. Kalau ikan cowok sama cewek dia jadi apanya? Jadi apanya? Aku juga tahu nih, makanya aku tanya. Kamu pasti tahu kan? Kayak apa? Dilihat apanya nih? Apakah apa? Kalau Hah? yang cewek lebih terlihat dari iti. Coba. Cuk bangsat. Gak apa, lanjut. Dilihat dari Kalau betina itu ada titik di sebelah titik, sini. Iya. titik. Saya tidak tahu apa namanya. Yang penting ada titik warna putih. Oh, itu tampak Man ya? Ya tampak Oh, menonjol oke. nih. Menonjol, Sedikit oke. banget. Terus Harus yang teliti lah kalau melihatnya. untuk cowok gak ada? Nggak ada. Itu aja perbedaan. Oke, perbedaannya ya. Jelas secara fisik. Dan kalau cewek-cewek itu gak makanan juga ya sama gitu, gak? Ya sama dong. Iya, anda takutnya kan yang cewek, anda aku gak mau ini, aku mau yang itu gitu, biasanya kan gitu, enggak? Cewek. Ya takutnya kan, kalau kita kan gitu kan, kalau cewek-cewek, kamu makan apa sih yang? Terserah, takutnya gitu loh, cupang gitu loh takutnya Pak, kayak. Enggak dong kan dipisah. Oh iya dipisah, iya sih. Loh, emang kalau udah kawin dipisah lagi gitu, gak satu akuarium gitu, enggak? Kalau udah menetas telurnya dipisah. Kenapa? Yang betina. Kenapa harus gitu? Ya karena risiko dimakan kata. Sama Si betina. kanibal bangsat. Iya dong. Wow. Tidak beri kehewanan ya, cupang-cupang betina. Jadi nanti yang memelihara telurnya itu yang cowok apa yang cewek? Jantan. Oh yang jantan. Hmm. Oh. Iya. Mungkin si cowok lebih pekam gitu. Wow. Kalau di cupang yang cowok yang lebih peka ya, yang cewek Iya. kanibal su. mungkin terakhir nih, pertanyaan terakhir bagi kamu gitu, ada gak mungkin bukan tips tapi kamu mungkin agak ada sedikit saran yang ingin dikasih tahu buat teman-teman yang ingin mengaplikasikan merintis usaha ini, kira-kira apa sih sarannya? Lihat ke kamera. Ya mungkin jangan terlalu pesimis lah. Benar, setuju. Coba walaupun memang cupang kalau memang awal dari merintis banyak yang gagal, tidak menetas. Telur banyak yang dimakan oleh si betina yang dibahas tadi. Ya terus mencobalah. Jangan pesimis, bener sih, setuju. Untuk berternak ikan cupang teruslah. Iya, karena kebanyakan kayak usaha-usaha yang baru merintis gitu ya, gagal dikit udah gak mau nyoba lagi, udah nyerah gitu. Kalau gitu terus ya agak akan maju-maju gitu banyak ya. kendala memang. Iya. Harus
berusaha emang. Dan juga apa namanya, sesuai dengan pembahasan yang kita tangkap tadi, harus tahu ilmunya Pak ya, harus tahu teorinya. Iya, kita harus banyak tanya. Oh iya, lah sharing, sama sharing. komunitas teman. Iya. Apa namanya? Karena kalau misalnya kita gak tahu ilmunya, kita gak tahu pengaplikasian dan segala macam, ya pasti gagal kalau gitu ya guys sih. Pasti. Kalau kita cuma coba-coba asal beli ikan dan beli tempatnya, kemudian tidak, ya bisa mungkin. Tapi hasilnya tidak memuaskan. Iya. Nanti gak bisa dijual ya kalau gitu. Oke lah kalau Jual ke apa? bocil-bocil aja. Oh iya, betul-betul yang suka MMA ikan cupang. Asu emang. Kalau begitu, mungkin cukup sekian pembahasan dari kami berdua. Terima kasih Rahman sudah bergabung bersama saya di Konten Opini. Wah ini suatu kebanggaan bagi saya bisa berkolaborasi untuk pertama kalinya dengan teman saya seorang pengusaha cupang. Kalau misalnya kalian mau order cupang, langsung bisa drop pesanan kalian di kolom komentar kita. Mungkin nanti akan akan dimasukkan ke dalam list pesanan gitu ya. Kalau begitu saya Putra dan teman saya Rahman. mohon pamit undur diri, sampai jumpa di konten kami berdua selanjutnya. Bye bye.